Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Biarpun klan Yu memiliki banyak relasi di alam tertinggi, tapi Ji Qing sendiri juga memiliki relasi yang bahkan lebih kuat dari klan Yu. Karena itu penguasa Ji Qing dapat bertahan menjadi penguasa di alam lautan bintang ini selama beberapa ribu tahun ini, tanpa tergoyahkan sekalipun. Saat ini di langit kota seribu bintang, penguasa alam lautan bintang sedang berdiri dengan sangat gagah, seolah-olah dia adalah seorang dewa penguasa tanpa tanding, sedang menatap kerumunan klan Yu dan Chen Wen. Sedangkan Chen Wen melihat ke langit tampak masih tanpa ekspresi dan tidak ada sedikit pun takut atau tertekan oleh aura penindas dari sang penguasa Ji Qing. Karena basis kultivasi mereka sama, lagi pula bila Chen Wen mau, bahkan aura penindas yang dikeluarkan Chen Wen bahkan dapat menekan sang penguasa. Tapi karena penguasa Ji Qing bukan hanya menggunakan aura penindasnya untuk menekannya saja, penguasa Ji Qing juga bahkan menindas kelompok dari klan Yu. Chen Wen masih santai dan tidak melakukan apapun. Chen Wen sedang menunggu kelanjutan dari tindakan sang penguasa Ji Qing. Penguasa, maafkan kami, itu karena kami kehilangan seorang generasi terbaik klan Yu kami oleh tindakan pemuda ini. Penguasa Ji Qing menatap Chen Wen dengan dingin, tapi di matanya ada sedikit kekaguman, karena Chen Wen tidak merasakan aura penindas yang dibuatnya. Bocah, apa pembelaanmu atas tuduhan klan Yu? Tanpa takut sedikit pun, Chen Wen sedikit menyeringai dan menatap para kelompok klan Yu dengan jijik. Silahkan penguasa memeriksa dengan teliti, apakah aku telah berbuat melanggar hukum ataukah tidak. Banyak saksi yang melihatku tidak melakukan apapun selama 1 minggu ini. Pelayan penginapan yang memang tidak suka dengan tindakan arogan klan Yu dan memang banyak praktisi asal alam lautan bintang tidak menyukai klan Yu langsung maju dan berlutut menghadap sang penguasa. Penguasa, hamba sebagai pelayan di penginapan tempat menginap tuan muda ini menjadi saksi bahwa tuan muda ini tidak sedikit pun melangkahkan kakinya keluar dari penginapan selama 1 minggu. Mendengar penjelasan dari pelayan penginapan, orang-orang dari klan Yu menatap pelayan itu dengan marah. Awas kau, setelah ini selesai, kau juga akan selesai. Salah satu anggota klan Yu mendesis ke arah pelayan itu, hingga membuat pelayan tersebut takut dan wajahnya pucat. Tapi biarpun sang penguasa berada di atas langit dan sedang melayang, tapi desisan salah satu anggota klan Yu yang terkenal arogan tetap terdengar dengan jelas di telinga sang penguasa. Aura penindas sang penguasa langsung menekan anggota klan Yu itu hingga meledak di tempat dan tewas seketika itu juga. Para anggota klan Yu dan tetua Yulin sangat terkejut dengan tindakan sang penguasa. Dengan adanya aku berdiri di sini, anggota klan Yu masih berani mengancam orang lain. Apakah klan Yu tidak menganggapku lagi sebagai penguasa di alam lautan bintang ini? Padahal dia juga ikut mendengarkan kata-kata anggotanya tadi dan memang berniat menghabisi pelayan tersebut. Sehingga dia membiarkan anggotanya mengancam sang pelayan. Lagi pula kekuatan klan Yu sendiri hanya kalah sedikit dari sang penguasa, maka dari itu, para anggota klan Yu menjadi arogan di alam lautan bintang ini. Tapi kini sang penguasa langsung bertindak kejam, hingga membuat tetua Yulin tertekan dan takut. Biasanya penguasa Ji Qing tidak terlalu menekan klan Yu, tapi kali ini bukan karena Chen Wen, tapi karena kesalahan para anggota klan Yu dianggap telah meremehkan sang penguasa yang bertempat tinggal di kota seribu bintang ini, sehingga membuat sang penguasa Ji Qing murka, hingga membuat sang penguasa langsung mengeksekusi anggota klan Yu yang masih berani mengancam di depan sang penguasa. Penguasa, maafkanlah kami terlalu dibawa emosi, sehingga tidak sadar telah membuat penguasa Ji Qing murka. Kalian semua harus pergi ke gedung pengadilan untuk menerima hukuman yang sesuai, dan kamu bocah, kamu juga harus pergi ke gedung pengadilan untuk diperiksa. Kamu tenang saja, kami dari alam lautan bintang pasti akan berlaku adil dan tidak berat sebelah.
Para anggota klan Yu tampak pucat dan ketakutan, dan tetua Yulin bahkan telah mengirim berita kepada patriark klan Yu. Sedangkan Chen Wen hanya menganggukkan kepalanya dan bersedia pergi ke gedung pengadilan untuk diperiksa. Mereka semua pergi ke gedung pengadilan dikawal oleh pasukan sang penguasa alam lautan bintang. Gedung pengadilan bintang saat ini telah dihadiri oleh sang penguasa Ji Qing langsung untuk mencari bukti siapa yang salah. Di sebelah di dalam gedung pengadilan terdapat meja besar sepanjang 3 meter dan di belakangnya terdapat kursi bagi sang hakim. Sedangkan di tengah ruangan berbaris pasukan gedung pengadilan, sedangkan di tengah-tengah kosong, disitulah para anggota klan Yu dan Chen Wen saat ini berdiri. Semuanya berlutut. Salah satu jenderal di gedung pengadilan memberikan perintah kepada mereka yang akan diperiksa, sedangkan sang penguasa Ji Qing duduk di dekat kursi hakim. Pada saat ini patriark klan Yu juga telah hadir dan berdiri di belakang anggotanya. Semua anggota klan Yu yang akan diperiksa langsung berlutut ketakutan, tapi karena mereka telah melihat sang patriark klan Yu, semua anggota klan Yu sedikit tidak menghargai hakim dan menolak berlutut. Begitu juga Chen Wen yang tidak pernah mau berlutut di hadapan siapapun kecuali di hadapan orang tuanya. Melihat semua orang yang akan diperiksa menolak untuk berlutut, sang jenderal gedung pengadilan kembali akan membentak mereka, tapi penguasa Ji Qing langsung mengangkat tangannya. Tidak apa-apa, memang mereka tidak diwajibkan berlutut kepada hakim sebelum diputuskan bersalah atau tidak. Sang hakim yang duduk di kursi hakim saat ini tampak sedikit gugup, karena adanya sang penguasa dan juga patriark klan Yu. Biasanya sang hakim selalu membenarkan tindakan para anggota klan Yu, tapi sekarang karena hadirnya sang penguasa Ji Qing, maka hakim menjadi takut. Sedangkan patriark klan Yu masih tampak tenang dan dingin menatap Chen Wen, sang hakim lalu bertanya kepada Chen Wen. "Anak muda, siapa namamu?" Suara hakim sedikit menyentak, tapi Chen Wen tidak takut dan bahkan sangat tenang, lalu menjawab, "Aku Chen Wen dan sekarang aku dituduh menjadi pembunuh manajer klan Yu yaitu Yu Sang, sedangkan aku masih di kamar penginapan." Sang hakim yang saat ini tidak berkutik, lalu mengangguk dan matanya menatap anggota klan Yu, lalu bertanya dengan suara yang lebih bagus. "Kalian dari klan Yu? Bagaimana kalian berani menuduh Chen Wen melakukan pembunuhan sedangkan dia tetap di kamar selama terjadi pembunuhan?" Tetua Yulin langsung menatap Chen Wen dan berkata kepada hakim, "Tuan Hakim, kita tidak dapat mengetahui secara pasti, apakah anak muda itu selalu di kamar, karena setiap kultivator juga menyadari kalau ada orang yang bisa berteleportasi. Atas dasar apa kalian menuduh Chen Wen membunuh manajer klan Yu kalian?" "Tuan Hakim, beberapa waktu yang lalu, Chen Wen ini melakukan transaksi yang besar dengan manajer Yu Sang, tapi karena dia serakah, bisa saja dia melakukan teleportasi ke ruangan Yu Sang dan membunuhnya." Hakim menatap Chen Wen dengan dingin, lalu bertanya kepada Chen Wen, "Anak muda, apa penjelasanmu?" Chen Wen masih sangat tenang dan tidak terpengaruh oleh tuduhan klan Yu itu, lalu menjawab, "Tuan Hakim, apakah dengan melakukan transaksi besar, lalu aku menjadi tertuduh? Berarti setiap praktisi yang melakukan transaksi besar lebih baik tidak melakukannya kepada klan Yu agar tidak menjadi tersangka, karena bila melakukan transaksi besar, bila terjadi apa-apa, maka orang yang melakukan transaksi besar itu pasti akan menjadi tertuduh. Lagi pula, basis kultivasiku lebih rendah dari Yu Sang. Bila aku yang bertarung dengan Yu Sang, pasti gedung penempaan klan Yu hancur, tapi sekarang, apakah gedung itu hancur?" Mendengar penjelasan Chen Wen, semua anggota klan Yu menjadi terdiam dan tidak bisa berkutik. Mereka segera menundukkan wajah mereka karena malu dan kata-kata Chen Wen juga benar menurut logika. Tapi patriark klan Yu yang bernama Yu Zhang langsung maju dan dengan memberi hormat kepada hakim dan penguasa Ji Qing yang masih duduk menunggu keputusan, lalu berkata dengan sopan, "Tuan Hakim, ini hanyalah kesalahpahaman, mohon maafkanlah anggotaku, ini juga salahku karena kurang mendisiplinkan anggotaku, mereka akan kami disiplinkan di klan Yu kami." Mendengar kata-kata patriark klan Yu,
Hakim tampaknya sedikit lega dan akan menghabiskan perkara ini saja, tapi tidak dengan sang penguasa. Bocah, bagaimana tanggapanmu tentang permasalahan ini? Bahkan sang penguasa Jiking terkecoh dengan kultivasi Chen Wen yang terlihat saat ini, karena sang penguasa tidak dapat melihat basis kultivasi Chen Wen yang sebenarnya. Penguasa ini bertanya kepada Chen Wen dan mengharapkan Chen Wen tidak akan menghabiskan perkara ini dengan gampang. Sang penguasa Jiking juga sadar dan tahu kalau ketua pengadilannya sudah menerima banyak manfaat dari klan Yu selama ini, hingga membuat sang penguasa mulai marah. Tuan penguasa dan hakim, mereka terus-menerus menuduhku, bila aku menghabiskan perkara ini tanpa ada satupun dari kedua pihak yang berseteru tidak bersalah di pengadilan ini. Apakah perkara ini tidak akan mencoreng wajah pengadilan di alam lautan bintang ini? Sang hakim yang mendengar jawaban Chen Wen tampak ekspresinya menjadi jelek, apalagi di sini ada sang penguasa, hakim ini tidak dapat berbuat apapun. Dengan terpaksa sang hakim mengambil keputusan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Kalian, 8 orang anggota klan Yu yang memfitnah Tuan Muda Chen Wen, saat ini dinyatakan bersalah karena memfitnah. Hukuman kalian adalah dihilangkan basis kultivasi kalian semua saat ini juga. Mendengar keputusan hakim, seluruh anggota klan Yu yang menjadi tersangka langsung ketakutan. Bahkan tetua Yulin meminta bantuan kepada patriark klan Yu agar membantu mereka meringankan hukuman. Patriark klan Yu menjadi marah, lalu menatap Chen Wen dengan dingin, lalu kembali menatap hakim yang saat ini juga berwajah pucat. Tuan Hakim, ini tidak adil, bahkan bocah itu belum mengalami luka atau kerugian lainnya, tapi mengapa hanya anggotaku yang dihukum? Ini tidak adil. Bila bukan karena patriark klan Yu masih sedikit takut dengan penguasa Jiking, mungkin gedung pengadilan ini telah dihancurkannya. Aura patriark klan Yu tanpa sadar telah menyebar dan menekan pasukan pengadilan. Melihat hal itu, sang penguasa langsung bertindak kepada patriark klan Yu. Yu Zhang, apakah kau menganggap aku tidak ada sehingga kau berani menindas anggota pengadilanku dengan auramu? Aura penguasa juga langsung menindas patriark klan Yu, hingga membuat patriark klan Yu memuntahkan darah segar dari mulutnya. Patriark klan Yu menatap sang penguasa dengan dingin, tapi tidak berani berbuat apapun, lalu membalikan tubuhnya meninggalkan ruang pengadilan dan menulikan telinganya agar tidak mendengar jeritan anggotanya yang berteriak minta tolong. Jiking, kau telah berani menekan klan Yuku, kau akan merasakan kemarahan leluhur klan Yu. Patriark klan Yu mendesis sambil memegang dadanya yang kesakitan sambil mengancam penguasa. Memang leluhur klan Yu yang saat ini tinggal di alam bintang sakti memiliki basis kultivasi yang lumayan tinggi, yaitu Dewa Bumi tahap menengah, tapi biarpun sang leluhur memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari Jiking, tetap saja leluhur klan Yu tidak berani menekan penguasa Jiking, karena di alam bintang sakti, klan Ji juga jauh lebih kuat dari leluhur klan Yu, sehingga leluhur klan Yu tidak berani memprovokasi Yu King. Tuan Muda Chen Wen, apakah sekarang Anda menerima hukuman yang akan mereka jalani? Sang penguasa saat ini berbicara kepada Chen Wen dengan lebih ramah, karena kemarahan sang penguasa selama ini, saat ini telah terbalaskan. Karena klan Yu tidak sanggup memprovokasi penguasa Jiking, maka mereka melimpahkan kesalahan ini kepada Chen Wen. Chen Wen juga sudah memperkirakan hal ini, tapi dia tidak peduli, kalau memang klan Yu berani memprovokasi dirinya, maka Chen Wen tidak akan sungkan lagi untuk menghabisi mereka. Teman muda Chen Wen, maukah kamu menerima undanganku ke istana penguasa alam lautan bintangku? Penguasa Jiking mengundang Chen Wen dengan sopan untuk berkunjung ke istana penguasa. Menurut penguasa, memang Chen Wen sedang difitnah oleh klan Yu, sehingga sang penguasa merasa Chen Wen sepertinya bukan pemuda biasa, karena bisa menjadi incaran klan Yu yang terkenal sangat kuat di alam lautan bintang ini. Bahkan penguasa Jiking memanggil Chen Wen dengan teman muda, itu artinya sang penguasa merasa kekuatan Chen Wen setara dengan dirinya. Chen Wen merasa tidak enak bila menolaknya, maka dia pun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah Tuan Penguasa, aku bersedia berkunjung ke istana penguasa Anda."
Penguasa Jiking senang mendengar undangannya diterima oleh Chen Wen, lalu dia langsung mengajak Chen Wen pergi ke istana penguasa. Penguasa Jiking mengajak Chen Wen menuju istananya yang sangat megah dan melayang di atas langit. Sebuah pulau melayang di atas langit alam lautan bintang yang sangat megah dan spektakuler, luar biasa indah istana tuan penguasa. Chen Wen berdecak kagum melihat istana yang melayang cukup tinggi di langit alam lautan bintang. Saat ini keduanya sedang melayang menuju langit menuju pulau terapung yang melayang sambil mengobrol. Chen Wen juga melihat susunan formasi yang menyangga pulau terapung yang melayang ini. Teman muda Chen Wen, istana penguasa ini tidak dapat dikatakan spektakuler. Teman muda belum pernah pergi mengunjungi alam bintang sakti saja. Bila teman muda Chen Wen pernah mengunjungi alam bintang sakti, maka teman muda Chen Wen akan menganggap istana penguasa alam lautan bintangku sangat kecil dan belum layak disanjung. Sang penguasa alam lautan bintang tersenyum ramah dan sedikit bangga dengan sanjungan Chen Wen. Beberapa saat kemudian, sang penguasa mengeluarkan token, lalu mengalirkan energinya menuju token tersebut. Lalu token dalam pegangan sang penguasa memancarkan cahaya dan sinarnya memancar menuju istana. Tiba-tiba sebuah pintu terbuka dari kehampaan. Ternyata istana ini juga tertutup sebuah formasi tingkat ilahi tahap awal, cukup kuat untuk alam yang hanya berada di urutan kelima. Chen Wen bergumam dalam hatinya melihat susunan formasi yang menutupi istana penguasa. Keduanya lalu memasuki istana penguasa, dan mereka langsung disambut banyak pelayan istana. Para pelayan itu semuanya berlutut menghadap sang penguasa. "Selamat datang penguasa, selamat datang tuan muda," penguasa Jiking mengangguk dan berkata. "Berdirilah, hormat kalian telah kuterima, pelayan, siapkan makanan, aku akan menyambut kedatangan teman muda Chen Wen di istanaku." "Siap yang mulia penguasa, akan kami laksanakan." Sang penguasa lalu membawa Chen Wen menuju tengah istana. Ketika melewati sebuah taman, di sana terlihat banyak dayang dan wanita-wanita muda nan cantik jelita. "Mereka gadis-gadis muda itu adalah anakku dan ini adalah taman bagi seluruh penghuni istanaku ini, tapi yang sering pergi ke taman adalah anak-anak gadisku, sedangkan putra-putraku saat ini sedang menjalani kultivasi tertutup." Sang penguasa menjelaskan pemandangan di taman ini kepada Chen Wen. Chen Wen hanya tersenyum canggung, lalu keduanya memasuki sebuah ruangan yang sangat luar dan sangat elegan. Di tengah ruangan terdapat meja panjang dan susunan kursi. Di atas meja terdapat banyak hidangan yang sangat mewah. "Silahkan duduk teman muda, dan mari kita menikmati makanan ini." Dengan sopan sang penguasa mengundang Chen Wen makan. Setelah selesai bersantap, Chen Wen lalu bertanya kepada sang penguasa. "Tuan penguasa, sepertinya Anda ada keperluan lainnya. Tidak mungkin sang penguasa hanya menjamu diriku yang bukan siapa-siapa ini, bukan?" Chen Wen tersenyum menatap sang penguasa, dan penguasa Jiking tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Teman muda Chen Wen sungguh seorang pemuda yang sangat cerdas dan mengetahui apa yang ada di pikiranku. "Memang benar. Aku mengundang teman muda Chen Wen ada keperluan lain, yaitu saat ini ada sebuah alam yang baru-baru ini ditemukan di luar gugusan raksasa alam bintang sakti." Chen Wen mendengarkan dengan serius dan antusias, tapi sang penguasa sengaja berhenti berbicara menunggu reaksi Chen Wen. Hingga membuat Chen Wen menjadi penasaran. Sialan, penguasa ini benar-benar ingin membuat orang penasaran dengan ceritanya. Chen Wen mengumpat dalam hatinya sambil tetap diam menunggu penjelasan lanjutan sang penguasa. Alam itu hanya dapat dimasuki oleh praktisi yang berumur di bawah 50 tahun ke bawah saja. Bila telah berusia di atas 50 tahun, alam itu akan menolak siapapun itu dan tidak peduli, basis apapun praktisi yang berumur di bawah 50 tahun, dapat memasukinya. Kami dari gugusan galaksi di bawah alam bintang sakti menerima 5 kuota untuk ikut berpartisipasi untuk memasuki alam misterius tersebut. Bila teman muda Chen Wen berkenan, teman muda dapat ikut berpartisipasi pergi ke alam misterius tersebut. Chen Wen baru bisa tersenyum, lalu menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Apa keuntunganku bila ikut berpartisipasi di sana? Dan apa keuntungan tuan penguasa bila aku ikut?"
Penguasa Jiking tersenyum senang dengan pertanyaan Chen Wen yang lugas dan tegas. Tuan muda jangan salah, banyak keuntungan di alam misterius tersebut. Menurut orang yang telah memasuki alam tersebut untuk meneliti alam misterius itu dengan banyak harta langka, tapi juga penuh dengan hewan iblis yang memiliki kekuatan yang setara dengan basis kultivasi Dewa Bumi. Bahkan menurut perkiraan beberapa ahli yang meneliti alam tersebut, kemungkinan besar juga ada hewan iblis yang memiliki kekuatan setara Dewa Suci, karena energi spiritual di sana sangat tebal dan setara dengan energi spiritual alam cahaya dan bahkan ketebalan energinya sedikit lebih tebal dari alam cahaya. Tapi resiko kematian juga sangat tinggi, bukan hanya dari hewan iblis saja, tapi dari para peserta yang menjadi peserta masuk ke alam misterius tersebut. Keuntunganku adalah, teman muda dapat memberikan sedikit harta yang telah teman muda dapatkan di dalam alam misterius tersebut secara sukarela. Bila aku memberikan kuota kepada orang yang lemah, maka itu juga akan menjadi kerugianku, karena tidak akan mendapatkan hasil apapun bila peserta yang kukirim tewas di dalam alam misterius itu. Mendengar penjelasan yang panjang lebar dari sang penguasa, Chen Wen menganggukkan kepalanya, lalu kembali bertanya dengan ekspresi kurang yakin. Bagaimana penguasa yakin aku mampu bertahan dan dapat berhasil mengumpulkan harta di dalam alam misterius itu? Penguasa Jiking tertawa menatap Chen Wen dan menggelengkan kepalanya. Bila itu orang lain, mungkin mereka tidak dapat melihat kekuatan teman muda Chen Wen. Memang benar, aku juga tidak dapat melihat basis kultivasi teman muda yang sesungguhnya, tapi dengan pengalamanku selama lebih dari 1000 tahun, aku tahu teman muda menutupi kekuatan sesungguhnya dari teman muda, dan aku yakin, bila para anggota klan Yu tadi berani melakukan tindakan kepada teman muda, maka mereka semua pasti tewas oleh teman muda Chen Wen. Tapi teman muda juga harus meningkatkan kekuatan teman muda, karena jenius yang akan menjadi peserta masuk ke dalam alam misterius adalah para jenius. Seluruh alam dari gugusan galaksi bintang sakti, dan juga ada beberapa dari alam kuno tersembunyi, basis kultivasi mereka, menurut laporan yang kami terima tidak rendah dan bahkan mencengangkan. Ada beberapa jenius dari alam kuno luar memiliki jenius berumur 47 tahun. Basis kultivasinya adalah Dewa Langit tahap akhir. Aku harap teman muda dapat meningkatkan kekuatan teman muda. Chen Wen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu Chen Wen menatap mata sang penguasa lalu berkata, Tuan penguasa terlalu menyanjung diriku, padahal aku hanyalah seorang praktisi yang masih lemah, tapi bila Tuan penguasa memberikan kepercayaan kepada diriku untuk mendapatkan kuota memasuki alam misterius itu, aku akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mendapatkan harta di alam tersebut. Mendengar kesediaan Chen Wen menjadi peserta memasuki alam misterius melalui dirinya, penguasa alam, lautan bintang sangat senang. Dalam waktu 1 bulan ke depan, kita akan berangkat menuju ke alam misterius tersebut, dan teman muda dapat tinggal sementara di istanaku ini selama waktu menunggu alam misterius. Bagaimana menurut teman muda? Chen Wen menganggukkan kepalanya dan menyetujui rencana dari sang penguasa. Lagi pula Chen Wen berencana memurnikan beberapa batu spiritual sebesar batu bata yang didapatnya dari alam kuno. Chen Wen lalu diantar salah satu pelayan sang penguasa menuju kamar yang disediakan untuknya. Di dalam kamar Chen Wen langsung membuat formasi pelindung yang menyelubungi kamarnya. Setelah itu Chen Wen memasuki dunia cincin. Di atas menara kultivasi dalam dunia cincin Chen Wen memegang batu spiritual di tangan kanan dan kirinya lalu menyerap energi batu tersebut. Selama 1 bulan penuh di dunia luar, akhirnya Chen Wen keluar dari kamarnya dan saat ini Chen Wen telah berhasil menerobos basis kultivasi Dewa Langit tahap awal. Dengan basis kultivasiku sekarang, kekuatan di bawah basis kultivasi Dewa Suci mungkin dapat kuhabisi. Chen Wen merasa yakin dengan kekuatannya sekarang, tapi Chen Wen tidak tahu perbedaan antara tahap awal dan tahap akhir dari Dewa Langit sangat jauh berbeda. Mungkin 1 tahap di atasnya, Chen Wen lebih mudah menghadapinya, tapi bila 2 tahapan kecil, di basis kultivasi Dewa Langit, sungguh perbedaan kekuatannya sangat jauh.
Hari ini penguasa Jiking beserta puluhan orang lainnya telah menaiki sebuah artefak kapal terbang bersama dengan Chen Wen menuju alam kuno misterius. Perjalanan menggunakan artefak tingkat suci tahap rendah ini sangat cepat, bahkan jauh lebih cepat dari praktisi dengan basis kultivasi dewa ilahi tahap awal. Chen Wen yang melihat kecepatan artefak kapal terbang ini tertegun, dan berpikir, ya, kemampuan pergerakanku yaitu kecepatan kilat sepertinya sudah tidak terlalu berguna lagi. Aku harus dapat menciptakan seni bela diri dengan kecepatan gerakan yang jauh lebih baik lagi. Semua seni bela diri dalam hal kecepatan sudah tidak dapat membantuku menghadapi praktisi yang memiliki basis kultivasi yang bahkan sama denganku. Chen Wen lalu menemui sang penguasa Jiking yang saat ini sedang duduk di ruang utama artefak kapal terbang bersama beberapa pasukannya yang sedang mengemudi artefak kapal terbang ini, lalu bertanya kepadanya. Tuan penguasa, teman muda Chen Wen mari duduk, menikmati perjalanan ini. Chen Wen dengan canggung lalu menggelengkan kepalanya dan bertanya. Tuan penguasa, aku mau bertanya, berapa lama perjalanan kita? Perjalanan ini hanya memakan waktu 1 minggu saja, ada apa teman muda Chen Wen? Tidak apa-apa tuan penguasa, aku hanya perlu mengetahui waktu perjalanan, dan aku perlu kembali berlatih. Baiklah silahkan teman muda Chen Wen. Penguasa Jiking merasakan aura Chen Wen sangat menekan dirinya, bahkan Chen Wen yang terlihat hanya memiliki basis kultivasi kaisar suci tahap kelima dapat membuatnya tertekan. Luar biasa. Masih muda dan memiliki basis kultivasi yang kuyakini pasti sangat tinggi, tapi tetap bekerja keras meningkatkan kekuatannya lagi. Penguasa Jiking sampai menggelengkan kepalanya menatap kepergian Chen Wen yang kembali ke kamarnya. Sedangkan beberapa pasukan dan jenderal dari sang penguasa menatap Chen Wen juga, lalu berkata kepada penguasa. Penguasa, aku yakin basis kultivasi tuan muda itu jauh lebih tinggi dari basis kultivasiku, karena aku merasa terancam dengan auranya saja. Penguasa Jiking juga menganggukkan kepalanya tanda membenarkan kata-kata sang jenderal yang memiliki basis kultivasi kaisar suci tahap 8 itu. Sedangkan Chen Wen yang memasuki kamar yang tersedia di artefak kapal terbang itu langsung membuat formasi dan sesudahnya memasuki dunia cincin, Chen Wen lalu membuat formasi waktu 1 hari di luar sama dengan 1 tahun di dalam menara kultivasinya. Chen Wen lalu duduk dan bersila berkonsentrasi memikirkan dan menciptakan sebuah seni bela diri dalam hal kecepatan. Selama 1 tahun penuh, Chen Wen menciptakan satu seni bela diri tingkat tinggi yang mampu mengikuti kemampuan basis kultivasi Chen Wen yang Chen Wen beri nama pergerakan bintang. Kecepatannya bahkan puluhan kali lipat lebih cepat dari kecepatan kilat, tapi Chen Wen masih belum puas. Lalu dari dalam jiwanya, Chen Wen mendengar suara dari Dewa Naga. Tuan muda, kalau Tuan muda mau menambah kecepatan Tuan muda sampai batas ekstrim, Tuan muda perlu menggunakan seni Dewa Phoenix, agar dapat menumbuhkan sepasang sayap cahaya di punggung Tuan muda. Chen Wen sedikit mengerutkan dahinya, kalau bertanya kepada Dewa Naga, Xinlong, apakah kamu memiliki seni Dewa Phoenix? Kebetulan aku memilikinya Tuan muda, dan Tuan muda juga dapat mempelajarinya. Seni ini kudapatkan dari ingatan Dewa Naga yang berteman dengan Dewa Phoenix. Lalu Xinlong mengirimkan seni bela diri kecepatan milik Dewa Phoenix kepada Chen Wen. Chen Wen sangat senang karena mendapatkan seni bela diri kecepatan dari Xinlong. Selama 1 tahun lagi akhirnya dengan penuh ketekunan, Chen Wen berhasil menumbuhkan sepasang sayap cahaya Phoenix di punggungnya. Tapi dari gabungan seni bela diri pergerakan bintangnya dan sayap Dewa Phoenix, kecepatan Chen Wen hanya bertambah sebanyak 2 kali lipatnya dari pergerakan bintang. Hal ini dikarenakan, pelajaran Chen Wen tentang seni Dewa Phoenix belum terlalu mendalam, juga sayap cahaya yang terbentuk hanya selebar 3 meter, yaitu 3 meter di kiri dan 3 meter di kanan. Chen Wen lalu keluar dari menara kultivasinya, dan mencoba mempraktekkan seni Dewa Phoenix. Chen Wen mengalirkan energi spiritualnya dengan metode seni Dewa Phoenix ke punggungnya, lalu tumbuhlah sepasang sayap yang terbuat dari cahaya energi spiritual yang sangat terang dan megah. Chen Wen menghilang dari tempatnya dalam sekejap,
lalu muncul di langit dalam setengah detik saja. Kecepatan ini sangat luar biasa. Hehehe, biarpun aku memasuki wilayah yang memiliki batasan terbang, bila aku menggunakan sayap Phoenix ini maka aku masih dapat terbang. Chen Wen sangat bersemangat, memikirkan kecepatannya saat ini, bahkan bila bertemu ahli yang jauh lebih kuat, Chen Wen yakin dapat melarikan diri. Lalu kembali Chen Wen memasuki menara kultivasi untuk mengevaluasi seni bela dirinya yang selama ini dipelajarinya dan menciptakan seni bela diri yang lebih tinggi. Akhirnya selama beberapa tahun dalam perenungannya untuk menciptakan seni bela diri yang sangat sesuai dengan kekuatan dan kondisinya, Chen Wen berhasil menciptakan sebuah seni bela diri dari gabungan hampir semua seni bela diri yang dimilikinya. Chen Wen memberi nama kepada seni bela diri ciptaannya adalah seni bela diri Dewa Naga Harimau Penghancur Surga. Bela diri kali ini sungguh sangat mengerikan dan juga sangat menguras energi spiritual, tapi Chen Wen juga berhasil membuat satu seni bela diri untuk mengantisipasi kehabisan energi bila Chen Wen kehabisan energi spiritual. Yaitu bernama klon jiwa energi spiritual, yaitu Chen Wen akan membuat paling banyak 6 klon untuk selalu berkultivasi mengumpulkan energinya. Bila suatu saat Chen Wen kehabisan energi spiritual, maka Chen Wen langsung bisa memanggil klonnya untuk masuk ke tubuhnya, dan mengisi kembali energi spiritual yang telah terpakai. Jadi dalam menggunakan seni bela diri Dewa Naga dan Harimau, Chen Wen untuk saat ini hanya bisa melakukannya sebanyak 6 kali berturut-turut. Karena klonnya hanya ada 6 saja, tapi bila Chen Wen di masa yang akan datang dapat meningkatkan basis kultivasinya, maka Chen Wen juga mampu membuat klon yang lebih banyak untuk membantunya mengembalikan energi spiritual yang terkuras. Chen Wen juga langsung melepas klonnya dan ditinggalkan di dunia cincinnya. Jadi bila suatu waktu Chen Wen memerlukan energi spiritual, maka klonnya bisa langsung masuk ke tubuh Chen Wen. Saat ini tubuh klon Chen Wen sedang mengumpulkan energi spiritual dari dalam dunia cincin. Karena waktunya sudah dekat dengan alam misterius, Chen Wen lalu keluar dari dunia cincin dan muncul di kamar kapal artefak. Kemudian Chen Wen menghilangkan formasinya dan keluar dari kamar. Ternyata semua orang telah berada di luar kamar dan pergi menuju depan artefak kapal terbang untuk melihat keadaan. Sangat besar berwarna hijau dan ungu. Dan di luar angkasa terlihat ribuan artefak kapal terbang sedang melayang di luar alam misterius tersebut. Alam misterius tersebut tertutup sebuah formasi yang belum diketahui tingkatnya, karena bahkan pakar formasi dari alam bintang sakti yang dipanggil untuk memecahkan formasi sekalipun tidak dapat memecahkannya. Alam misterius itu hanya memiliki satu celah yang hanya bisa dimasuki oleh ahli berumur di bawah 50 tahun saja. Banyak para penguasa berkumpul di salah satu artefak kapal terbang yang sangat besar. Itu adalah artefak kapal terbang milik penguasa alam bintang sakti. Begitu juga penguasa Jiking juga ikut berkumpul di sana, hingga mendekati waktunya memulai penjelajahan alam misterius. Barulah para penguasa alam bawahan alam bintang sakti baru kembali ke artefak kapal terbang mereka masing-masing. Penguasa Jiking lalu memanggil seluruh peserta yang berjumlah 5 orang yang mewakili alam lautan bintang. Setelah semua berkumpul, lalu sang penguasa berkata, "Baiklah, karena kalian semua telah berkumpul, bersiaplah, karena beberapa jam lagi, pintu portal menuju alam misterius itu akan terbuka. Aku berharap kalian dapat bekerja sama dengan baik sebagai sesama praktisi dari alam lautan bintang." Semua peserta yang berjumlah 5 orang termasuk Chen Wen lalu memberi hormat kepada penguasa Jiking dan menyatakan siap. Jiking lalu secara pribadi memanggil Chen Wen menuju ruangannya di dalam artefak kapal terbang itu. Setelah keduanya masuk ke ruangan sang penguasa, penguasa Jiking lalu berkata kepada Chen Wen, "Teman muda Chen Wen, aku baru saja mendapatkan kabar, kalau alam bintang sakti, hampir semua klan kuatnya mendapatkan kuota menjadi peserta yang ikut masuk ke dalam alam misterius ini, dan menurut informasi yang ku dengar, klan Yu dari alam bintang sakti juga mendapatkan kuota 5 orang. Aku mendapatkan kabar, kalau mereka akan menargetkan teman muda Chen Wen. Jenius klan Yu yang ikut memasuki alam misterius ini memiliki basis kultivasi Dewa Bumi tahap awal. Teman muda Chen Wen berhati-hatilah."
Chen Wen yang mendengarkan penjelasan sang penguasa yang sangat mementingkan Chen Wen dengan serius, tapi setelah tahu jenius milik klan Yu hanya Dewa Bumi tahap awal, Chen Wen akhirnya tersenyum dalam hatinya. Baiklah Tuan Penguasa, aku akan memperhatikan nasihat dari penguasa. Baiklah, bersiaplah, alam itu akan segera terbuka, mari kita keluar untuk mendekati pintu portalnya. Keduanya lalu keluar dari ruangan penguasa dan bersama para peserta dari alam lautan bintang, mereka terbang menuju sebuah tempat yang saat ini telah terlihat para peserta yang akan masuk ke dalam alam misterius yang berjumlah lebih dari 1 juta orang itu. Setelah menunggu beberapa waktu lamanya, akhirnya di depan semua orang, ruang kosong tiba-tiba retak, dan semua orang dapat merasakan tekanan mengerikan. Dari retakan tersebut yang membuka sebuah portal untuk memasuki alam misterius tersebut. Biarpun tekanan yang keluar dari portal tersebut sangat mengerikan, tapi tidak ada satupun orang yang takut, bahkan wajah mereka semua tampak sangat bersemangat. Di klan Yu saat ini, leluhur klan Yu dari alam bintang sakti, yang telah mendapatkan kabar dari klan Yu yang ada di alam lautan bintang. Leluhur klan Yu sangat marah, lalu memerintahkan para jeniusnya untuk memburu Chen Wen di alam misterius dan juga membunuhnya. Karena dari laporan para anggota klan Yu yang ada di alam lautan bintang, kultivasi Chen Wen hanyalah bela diri kaisar suci tahap kelima, maka leluhur klan Yu sangat yakin bahwa jenius dari klannya dapat membunuh Chen Wen seperti membunuh semut. Para jenius klan Yu yang telah mendapatkan gambaran wajah Chen Wen melalui slip giok informasi yang dikirim dari klan Yu alam lautan bintang. Chen Wen, kau pasti tewas olehku. Jenius paling kuat klan Yu yang bernama Yu Men bergumam ketika memeriksa slip giok informasinya. Setiap jenius klan Yu yang terpilih untuk masuk ke alam misterius kuno memiliki slip giok informasi dan batu telekomunikasi bersemangat dan bersiap memburu Chen Wen. Sedangkan Chen Wen yang saat ini tidak tahu dengan nafsu membunuh dari klan Yu masih tampak santai menatap portal yang sedang terbuka secara perlahan-lahan. Setelah pintu portal terbuka sempurna, lalu salah satu petinggi dari alam bintang sakti melayang di atas semua peserta dan memberi sedikit arahan, lalu, kepada semua peserta, silahkan memasuki pintu portal menuju alam misterius kuno, waktunya adalah 6 bulan. Selama 6 bulan, kalian akan menjelajahi alam misterius ini, setelah itu kalian akan diteleportasi dari alam misterius secara otomatis. Seluruh peserta yang berjumlah lebih dari 1 juta orang langsung melesat memasuki portal menuju alam misterius dengan penuh semangat. Begitu juga dengan Chen Wen dan keempat rekannya yang berasal dari alam lautan bintang. Setelah semua peserta memasuki pintu portal, di luar alam misterius tinggal semua para tetua dan beberapa patriark klan dan sekte yang menunggu kembalinya para jenius mereka yang dianggap sangat berharga bagi klan ataupun sekte mereka. Setelah memasuki pintu portal, mereka dikirim di setiap bagian alam misterius secara acak dan semua peserta dikirim berlainan tempat. Tidak ada satupun peserta yang dikirim di satu tempat berisikan 2 orang, semuanya dikirim di tempat acak dan sendirian. Chen Wen dikirim ke sebuah lembah yang sangat dingin. Chen Wen melihat ke sekeliling tempatnya berdiri saat ini. Kemana orang-orang itu? Di mana aku sekarang? Tiba-tiba Chen Wen mendengar suara hewan iblis yang menggetarkan hutan tempat Chen Wen berdiri. Sepertinya hewan iblis di sini memiliki kekuatan yang setara dengan Dewa Bumi tahap awal, sungguh-sungguh alam yang misterius. Chen Wen lalu membuat segel formasi ilusi untuk menutupi keberadaannya dari hewan iblis, lalu mendekati hewan iblis itu untuk mengecek apakah ada harta karun. Setelah melesat mendekati hewan iblis dengan melompat dari dahan pohon, Chen Wen melihat seekor hewan iblis harimau hitam dengan tanduk tunggal di kepalanya. Harimau tersebut sedang bertarung dengan keroyokan serigala api yang berjumlah belasan ekor. Tampak sang harimau bertanduk berada di atas angin, tapi karena jumlah serigala api banyak, beberapa jam setelahnya, harimau itu kehabisan energi. Sedangkan serigala api hanya tersisa 3 ekor saja. Mulai mendekati sang harimau, mereka memperebutkan sebuah goa yang berada tidak jauh dari tempat itu. Harimau yang mulai kelelahan lalu berkata, "Baiklah serigala api,
Aku mengalah terhadap kalian, aku akan pergi. Pemimpin serigala api langsung mengejek harimau itu. Harimau pengecut, setelah tidak mampu bertarung kau ingin pergi. Tinggalkan nyawamu bila kau ingin meninggalkan tempat ini. Serang. Pemimpin serigala api lalu memerintahkan sisa 2 ekor serigala anggotanya untuk menyerang harimau tersebut. Tapi harimau itu tidak mau meladeni para serigala dan memutuskan melarikan diri. Melihat harimau melarikan diri, ketiga ekor serigala api langsung mengejarnya. Melihat itu, Chen Wen nekat memasuki goa tersebut dan masih di dalam formasi ilusinya. Perlahan Chen Wen berdiri di depan mulut goa, dan Chen Wen dapat merasakan energi spiritual yang padat menerpanya dari ke dalam kolam. Sepertinya di dalam goa ini terdapat harta karun yang bagus. Chen Wen langsung melesat memasuki goa tersebut dan tidak lupa menebar persepsi jiwanya ke dalam goa. Bila terdapat bahaya maka Chen Wen akan dapat mengetahuinya, dan benar saja, melalui persepsi jiwanya, Chen Wen merasakan adanya seekor hewan iblis berjenis ular. Ular itu telah menunggu kedatangan Chen Wen di sebuah tikungan goa itu, tapi karena Chen Wen telah mengetahuinya, Chen Wen bergerak secara perlahan dan hati-hati sambil mengerutkan dahinya, merasa heran. Bagaimana seekor hewan iblis berjenis ular hitam dapat mengetahui keberadaanku? Chen Wen mengeluarkan pedang yang terbuat dari batu dari alam kuno yang sangat keras. Pedang itu baru-baru ini telah ditempa Chen Wen menggunakan batu bahan bangunan kota kuno dari alam kuno. Begitu Chen Wen melewati tikungan, ular teraibut langsung menyerang dengan giginya yang runcing, tapi Chen Wen yang telah mengetahuinya segera menyabetkan pedangnya ke arah gigi ular, hingga menimbulkan suara nyaring. Dan gigi taring ular itu langsung copot satu setelah terkena sabetan pedang Chen Wen. Ular itu memiliki kekuatan setara dewa bumi tahap menengah, tidak sanggup menghadapi pedang Chen Wen. Chen Wen tidak memberikan waktu untuk sang ular, langsung kembali Chen Wen menggunakan pergeseran bintangnya mendekati sang ular dengan kecepatan yang bahkan mata ular itu tidak dapat melihatnya. Kepala ular langsung lepas karena ditebas Chen Wen, lalu Chen Wen memasukkan seluruh tubuh ular itu ke dalam cincinnya, lalu kembali melanjutkan perjalanannya memasuki goa. Makin ke dalam, Chen Wen merasakan energinya makin pekat, bahkan di alam lautan bintang, bila menggunakan formasi pengumpul energi sekalipun, masuk kalah dengan kekayaan energi spiritual yang ada di ke dalam goa. Beberapa saat kemudian, Chen Wen melihat sebuah kolam yang airnya sangat jernih dan berwarna biru. Kolam itu berdiameter sekitar 30-an meter. Di atas kolam tersebut nampak kabut energi yang sangat pekat. Kolam air energi inti, sepertinya alam ini benar-benar belum pernah dijelajahi oleh orang lain. Chen Wen lalu menyerap seluruh air di dalam kolam dan memindahkannya ke dalam dunia cincin. Lalu setelah itu semua, Chen Wen juga memeriksa seluruh tempat tersebut. Chen Wen juga berhasil mendapatkan beberapa jenis tanaman spiritual dan menanam kembali ke dalam dunia cincinnya. Lalu setelah semua habis dikuras isinya oleh Chen Wen pun keluar dari goa dan tidak terlihat ada siapa-siapa. Chen Wen lalu bergerak menjauh dari goa. Chen Wen mencoba terbang ke langit, tapi tidak bisa karena ada halangan kepada setiap orang yang masuk untuk terbang ke langit. Mereka seperti ditekan oleh kekuatan yang sangat kuat, tapi karena Chen Wen memiliki sepasang sayap bercahaya Dewa Phoenix, maka Chen Wen lalu mencoba menggunakannya, dan Chen Wen berhasil terbang ke langit menggunakan sayap cahayanya. Chen Wen melesat ke langit dan melayang di atas langit melihat ke sekelilingnya. Chen Wen juga menebar persepsi jiwanya sampai ratusan kilometer untuk menafsir di mana posisi para peserta. Tapi yang didapat Chen Wen hanya aura para hewan iblis saja dan tidak ada satupun kultivator yang Chen Wen rasakan. Alam ini sungguh sangat luas, bahkan dari 1 juta lebih kultivator yang memasuki alam ini, tidak ada satupun yang berada di sekitar tempat ini. Chen Wen bergumam sendiri ketika merasakan tidak adanya aura para kultivator yang masuk ke alam misterius ini di dekat tempatnya berada. Memang alam misterius ini sangat luar biasa luas. Besar alam ini bahkan lebih luar dari alam iblis yang menjadi alam nomor 3 terbesar di gugusan alam bintang sakti. Mungkin dengan mengeluarkan pasukan hewan iblis untuk menjelajah di sekitar tempat ini lebih baik,
karena ada hewan iblis yang memiliki umur lebih dari ribuan tahun bisa tinggal di alam ini, mungkin hewan iblis bawahanku bisa kumanfaatkan. Chen Wen yang mendapatkan ide untuk memanfaatkan para bawahannya mencoba mengeluarkan salah satu hewan iblis bawahannya dari dunia cincin. Tuan muda, apa yang bisa aku kerjakan? Satu bawahan Chen Wen keluar dari dunia cincin dan Chen Wen menatapnya, juga menunggu apakah ada reaksi lainnya dari bawahannya ini, dan beberapa saat kemudian, Chen Wen bertanya. Apakah kamu merasa tertekan atau merasa ditolak alam ini? Hewan iblis yang berwujud manusia pria berumur 50-an menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tuan muda, aku tidak merasakan adanya penolakan alam ini terhadap diriku. Chen Wen tersenyum senang, lalu mengeluarkan ratusan orang bawahannya yang merupakan perwujudan hewan iblis. Aku ingin kalian menjelajah alam ini dan kumpulkan semua harta yang bisa kalian dapatkan. Siap Tuan muda, kami siap melaksanakan perintah Tuan muda. Lalu semua bawahan Chen Wen langsung bergerak menyebar. Chen Wen juga mengeluarkan Pek Hou yaitu si dewa harimau putih dari dunia jiwanya. Tuan muda, Pek Hou, aku ingin kamu menundukkan semua hewan iblis yang menghuni alam ini untuk menjadi bawahanku. Baik Tuan muda, akan kulaksanakan. Chen Wen juga melesat menjelajah alam misterius ini untuk mendapatkan harta karun, terutama tanaman spiritual, karena di dalam dunia cincinnya, rata-rata tanaman spiritual yang ada sudah tidak dapat membantu dirinya untuk meningkatkan kekuatannya. Chen Wen juga bertemu beberapa hewan iblis yang memiliki kekuatan setara dengan Dewa Langit tahap menengah. Chen Wen sangat bersemangat saat bertemu dengan hewan iblis berwujud seekor buaya, yaitu buaya es. Apalagi buaya es ini sedang menjaga tanaman spiritual teratai iblis yang berwarna hitam dan telah berusia 5.000 tahun di sebuah kolam. Teratai iblis ini berguna untuk meningkatkan kekuatannya dengan ditambah beberapa tanaman spiritual. Kalau tidak, racun iblis yang terkandung di dalam teratai iblis akan mempengaruhi orang yang mengkonsumsinya. Chen Wen langsung mengeluarkan seni bela diri yang baru saja diciptakannya, yaitu seni bela diri Dewa Naga Harimau. Tubuh Chen Wen yang penuh energi spiritual dibungkus oleh sisik naga yang berwarna loreng hitam putih. Kepalan Chen Wen juga mengandung cakar naga. Chen Wen bergerak sangat cepat menggunakan pergeseran bintang. Saat buaya es menembakkan energi es yang sangat besar ke arahnya, Chen Wen menghindar menggunakan pergerakan bintangnya dan langsung menyerang menggunakan cakarnya. Sebentuk cahaya berbentuk cakar naga raksasa langsung menghajar buaya es tersebut. Buaya raksasa terpental, tapi tidak terluka, itu karena tubuhnya yang memiliki kulit tebal dan juga dilapisi energi es yang memadat. Sialan, kulitnya sangat tebal, kembali Chen Wen melesat mengerahkan kecepatan pergerakan bintangnya. Melihat Chen Wen bergerak cepat, sang buaya es langsung bereaksi mengibaskan ekornya dengan berputar, hingga mengenai Chen Wen secara telak, hingga membuat Chen Wen terpental jauh dan memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Sepertinya buaya ini menyerang secara acak, aku harus berusaha membuatnya lemah dan kehabisan energi. Chen Wen mengatur strategi, bergerak cepat mengelilingi sang buaya, bila ada kesempatan Chen Wen langsung menyerang. Melihat pergerakan Chen Wen yang cepat, buaya es lalu berputar mengandalkan ekornya dengan cepat. Pertarungan mereka berjalan sampai beberapa jam, hingga akhirnya keduanya sama-sama kehabisan energi. Klon energi masuk. Salah satu klon yang mengumpulkan energi langsung menghilang dan masuk ke dalam tubuh Chen Wen ketika Chen Wen meneriakkan klonnya, hingga membuat energi spiritual Chen Wen langsung kembali ke keadaan puncaknya. Setelah itu kembali Chen Wen melesat melepaskan cakar naganya. Chen Wen sengaja tidak mengeluarkan pedangnya, karena dia ingin merasakan pertempuran yang intens. Ketika cahaya cakar emas raksasa dilepaskan, Chen Wen menggunakan 70% energinya, langsung membuat buaya itu terhempas. Itu karena energi sang buaya telah kehabisan, hingga membuat Chen Wen leluasa menyerangkan serangannya kepada buaya tersebut, hingga membuat buaya itu tewas. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.